baru perkataan Yesus dengan 4 gospel pisah. Perjanjian baru perkataan Yesus dengan perkataan Paulus pisah. Baru sandingkan. Kasih setarakan. Maka kalau Anda tidak percaya kepada saya, coba kamu try buat apa yang aku buat. Kamu langsung akan menemukan Paulus dengan Yesus ini seperti kapal udara dan kapal laut bisa bertabrak di tengah-tengah lautan. Langsung tidak kaitan. Begitu Bang Suki. Karena jelas kalau ajaran Yesus, Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dia meneruskan ajaran Musa. Tetapi kalau dari Paulus kemudian, barang siapa yang tidak mengaku dengan mulut bahwa dia dalam Yesus adalah Tuhan, maka dia tidak diselamatkan. Bahkan kalau kita masuk lagi ke Lukas, argumentasi Lukas, kisah para Rasul 2:36, menurut surat Lukas kepada Petrus, dia bilang, dan seluruh lidah mengaku, kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan menjadi Tuhan. Nah ini. Maka bila kamu sudah boleh pisahkan yang mana Gospel Lukas, Matius, Markus dan surat Paulus, kemudian surat perkataan Yesus, maka kamu akan menemukan ibaratnya langit dengan bumi itu, kapal itu boleh bertabrak. Satu hal lagi, ketika Yesus mengatakan kemudian tentang hukum Taurat dalam Matius 5 nomor 19. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kata Yesus, barang siapa yang tidak melakukan hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain. Ingat, yang paling kecil saja dan mengajarkan kepada orang lain, dia akan duduki tempat yang paling bawah dalam kerajaan surga. Sebaliknya, barang siapa yang mengajarkan hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, yang melakukan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain akan menduduki tempat yang tertinggi dalam kerajaan Allah. Nah, yang paling terus kita baca Efesus 2 nomor 15. Nah, terus kita baca Efesus 2 nomor 15. Apa kata Paulus? Sebab dengan keadaannya sebab dengan keadaannya sebagai manusia, dengan matinya Yesus di kayu salib, dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketentuannya. Paulus. Ini Bang Suki, Paulus ini sangat luar biasa adanya. Buli-buli dia membuat satu buku, satu kitab yang isinya kemudian terkandung ajaran-ajaran untuk pembatalan apa yang disyaratkan oleh para nabi dan ajaran Yesus. Sebab itulah teman-teman apologet mengatakan, ketika mempertanyakan teman Kristen, sesungguhnya teman Kristen ini bertuhankan Yesus. Karena kalau Yesus mengajarkan, dengarlah hai orang Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Markus 12:29. Tetapi kalau Paulus mengajarkan di dalam 1 Korintus 8 nomor 6, akan tetapi bagi kita satu Tuhan saja, yaitu Yesus, dan satu Allah saja, yaitu Bapa, tiba-tiba terpisah. Nah, kata Yesus dalam Matius 23 nomor 9, jangan ada pada kamu siapapun Bapa di atas bumi ini, karena hanya ada satu Bapa di surga. Jangan ada pada kamu siapapun Bapa di bumi, kata Yesus. Tapi coba Paulus 1 Korintus 4 nomor 15. Sungguh pun kamu mempunyai beribu-ribu bapak pendidik, tetapi kamu tidak mempunyai bapak, sebab aku di dalam Kristus telah menjadi bapakmu. Nauzubillah. Yohanes 8:44 kemudian dikatakan oleh Yesus apa di situ? Yohanes 8:44 itu dikatakan begini, iblislah bapakmu, karena kamu ingin menuruti keinginan-keinginan bapakmu yang menyesatkan manusia sejak purbakala. Dia tidak hidup dalam kebenaran, dan apabila dia berkata-kata, dia berkata dusta. Tapi ini sama Paulus. Itulah bapak. 1 Korintus 4:15 tadi dia mengaku bapak. Dia tidak hidup dalam kebenaran. Galatia 1 nomor 13. Dia penganiaya jemaat-jemaat sebelumnya, jemaat Tuhan sebelumnya, jemaat Allah. Apabila dia berkata-kata, dia berkata dusta. Roma 3 nomor 7, akan tetapi jika kebenaran Allah oleh karena dustaku semakin melimpah. Atau 2 Korintus 11 nomor 17, apa yang katakan bukan firman Tuhan. Nauzubillah. Saya yang sudah tahu ayat-ayat begini, tidak mungkin Bang Suki. Nauzubillah ya. Tidak mungkin untuk 2 kali saya jadi Kristen. Nah, begitu. Karena saya sangat tahu. Apalagi saya yang pernah Kristen dan memang saya masuk Islam ini karena Bible. Bukan karena berdebat, bukan karena diislamkan, bukan. Saya setelah membaca Bible 2 tahun, saya langsung mencari orang Islam, minta disyahadatkan. Karena Bible itu sungguhnya kalau kita percayakan perkataan Yesus, dia mengandung hikmah, keterangan yang masih benar. Begitu.
Iya, iya. Silakan, silakan. Saya. Jadi, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa? Kok tidak kelihatan ya? Aduh, maaf. Belum keluar di perangkat saya. Silakan Bang Suki, anggapi. Iya. Gini, saya mau Ya kalau sudah sependapat ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya itu mah nggak susah, nggak sulit mengatakan itu. Tapi ini yang saya ingin mau jelaskan nih, ya. Ini di dalam Perjanjian Lama, Ulangan 6 ayat 4, ya. Ini kan jelas ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Benar dia Esa, Tauhid ya. Lalu ayat 5-nya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, lalu ini ditulis di dalam Markus 12 ayat 29. Ini ada seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, hukum mana yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu ayat 30-nya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ini harus digaris bawah ini. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, lanjut nih orang ahli Tauratnya lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian, dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Ini kata ahli Taurat. Lalu Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Ya, dari bacaan ini aja, dari tadi Perjanjian Lama, lalu ada di Perjanjian Baru, itu menjelaskan bahwa Tuhan itu tauhid, ya kan? Satu, Esa. Yang Tuhan yang Esa ini mengajarkan, memberikan dua hukum, yaitu hukum kasih kepada Tuhan dan hukum kasih kepada sesama manusia. Ya. Nah, ahli Taurat ini menjelaskan tepat sekali bahwa memang orang kalau mengasihi dia dan mengasihi sesama manusia itu dekat dengan kerajaan sorga. Artinya apa? Dari ayat-ayat ini di dalam Alkitab itu sudah cukup membawa orang itu beriman dan akan dekat kepada kerajaan sorga. Nah, untuk lebih jelas lagi apa yang katakan Yesus ya, diulang lagi di dalam doanya, Yohanes 17 ayat 3. Begini dia mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Untuk memahami ayat ini, Yohanes 17 ayat 3 ini, ya, ini harus dibaca, dijelaskan oleh ayat di 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Begini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Seseorang ini akan memperoleh hidup yang kekal bukan hanya memiliki pengetahuan bahwa Tuhan itu Esa, bukan hanya itu.
dan juga hanya memiliki pengetahuan bahwa Yesus itu utusan. Tetapi lebih dalam dari itu adalah kata mengenal dari Tuhan yang Esa ini mengajarkan apa. Kata mengenal yang Yesus diutus ini dia mengajarkan apa. Tentu ternyata Tuhan yang Esa ini memberi hukum kasih. Yesus waktu diutus ke dalam dunia mengajarkan tentang kasih. Jadi kalau orang mengasihi, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Sudah. Thank you. Begitu, Bang. Kenapa? Asal TikTok ini kayaknya TikTok. Suara Bang Pika ini Sekarang gini. Kalau terkait dengan Yohanes 17:3, ya. Bentar, saya mau tutup camp dulu nanti. Terkait dengan Yohanes 17:3, hidup yang kekal itu kemudian dinarikan hanya dengan kasih. Oke, ingat Bang Suki. Sekarang Indonesia dijajah oleh ajaran kasih atau ajaran Arab. Ajaran itu pasti ajaran kasih kan jajah ini. Kemudian di dalam Lukas 14 nomor 26. Barang siapa yang datang kepada dia tidak membenci ibunya. 26. Iya. Dia tidak membencinya. Lalu saudaranya laki, saudaranya nyawanya dia tidak dapat jadi murid. Jadi inilah sebabnya saya bilang ajaran kasih yang dilolongkan sama teman Kristen ini adalah ajaran bullshit. Yang hanya tinggal dengan mulut kemudian kasih seakan-akan orang yang lain daripada Kristen itu teroris. Sebenarnya kalau hidup yang kekal mengenal statusnya yang dan Moses yang kau utus, ada kemudian perintah Allah itu apa apanya? Masuk persoalan ini Bang Suki yang saya gali di Bible. Ketika kita sebagai seorang Protestan, coloring ayatnya di mana? Ada pernah diperintahkan oleh coloringlah kamu di gereja, kebaktianlah kamu di gereja, kerohanianlah kamu di gereja, sambutlah Natalan di gereja, keperjamuan kuduslah kamu di gereja, Tuhankanlah Yesus di gereja. Tidak ada. Jadi sebenarnya yang saya mau bilang tadi ini, kalau didudukkan Yesus sebagai Tuhan, apalagi perkataannya yang dibenarkan, maka kita manusia ini memang setidak-tidaknya sudah definisinya Muslim. Kalau kemudian belum melafazkan 25 syahadat, ingat kasih itu dikatakan bullshit. Karena itu dalam Matius 10:34 sampai 37. Coba baca. Sama itu. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang membuat damai di atas bumi. Tidak, aku datang bukan membuat damai, melainkan pedang. Untuk memisahkan ibunya dari bapaknya, saudaranya laki-laki dari anaknya dari ibunya perempuan, dan seisi rumahnya dipisahkan. Coba. Jadi ajaran kasih ini tinggal Tuhan saja, oleh karena dia sudah apa yang dikatakan, tinggal kasih dan kasih. Dan apa? Kasihnya dipenuhi yang nyanyi. Sebenarnya ajaran langsung saya bilang langsung tiada kaitan. Kalau kasihnya begini, wahablu minallah, wahablu minan nas. Ayo kita ukur kalau kasih ini. Betulkah ajaran kasih ini berlaku? Sehingga kata Yesus dalam Markus 12:29, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Sekarang, tatkala ada Kristen kasih, tapi Yesus Tuhan, ini kan lucu. Kasih tapi setia, ini kan lucu. Kasih tapi Tuhan ini manusia, ini kan lucu. Bagi dengan otak benar ajaran dogma gereja ini. Begitu. Jadi dalam Islam, wahablu minallah wahablu minnas. Kasih kepada sesama manusia itu kami katakan cara seperti ini. Karena akun antakum wa ahnarah, benarnya mengerti Anda ingin menyelamatkan Anda dari benar. Dalam Al-Quran katakan Al-Maidah 73. Kafarul ladzina qalu innallaha wal masihu Isa Maryam. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salasa. Ini
Buktinya bahwa ini setelah Allah langsung penyembah Yesus atau beriman kepada Tritunggal itu akhir, maka coba untuk mengasihi dengan cara menyampaikan kebenaran Islam. Begitu.